Untuk mengetahui pelanggaran hukum internasional yang terjadi antara negara Palestina dan negara Israel, tentunya kita harus mengetahui latar belakang konflik dari kedua negara tersebut. Nah, konflik tersebut ternyata sudah dimulai pada sejak zaman Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, kemudian berlanjut pada pemerintahan Islam Ottoman, dan diambil alih oleh Britania Raya yang sekarang disebut dengan negara Inggris. Konflik tersebut terus berlanjut hingga tahun 1967 dan terjadi perang 6 hari antara negara Israel dan negara Arab yang membela Palestina untuk memperebutkan wilayahnya kembali. Karena perangnya tidak kunjung usai, maka tergagaslah dua perjanjian, yaitu Perjanjian Oslo pertama pada tahun 1993 dan Perjanjian Oslo kedua pada tahun 1995. Perjanjian Oslo I pada tanggal 13 September 1993 berisikan tentang Palestina boleh menguasai wilayah terbatas di jalur Gaza dan sebagian wilayah West Bank atau tepi barat. Dan yang kedua, pada Perjanjian Oslo II tanggal 28 September 1997 yang berisi pembagian tepi barat menjadi 3 zona, yaitu zona A, B, dan C, di mana wilayah A 3% dari wilayah tepi barat. Area B, jalur Gaza, itu adalah kontrol bersama antara negara Palestina dan Israel. Sedangkan area C adalah 70%-nya milik Israel, 30%-nya milik Palestina. Konflik tersebut masih terus berlanjut hingga tahun 2021. Ada 4 hal yang dilanggar dan tidak diindahkan oleh negara Israel. Yang pertama, negara Israel melanggar Perjanjian Oslo 1993, di mana negara Israel terus mencaplok wilayah Palestina dan membangun pemukiman Yahudi di tepi barat dan melakukan tindakan agresif oleh militer, sehingga jumlah pemukiman Yahudi meningkat menjadi 2 kali lipat dari 231.000 hingga 570.000, dan Palestina hanya menguasai 40% saja dari tepi barat. Yang kedua, negara Israel melanggar Perjanjian Oslo II 1995, di mana Israel menghancurkan bangunan milik warga Palestina di area C tepi barat yang seharusnya 30%-nya adalah milik negara Palestina. Keempat, pelanggaran hukum internasional, di mana negara Israel bisa disebut sebagai kejahatan perang karena serangannya tidak proporsional atau melanggar HAM, hak asasi manusia, dan hukum internasional yang menggagalkan keadilan pelanggaran. Yang keempat, Israel juga melanggar Piagam PBB pasal 2 ayat 4 berdasarkan Deklarasi Manila tahun 1992, di mana Israel melakukan tindakan aneksasi pada negara Palestina yang tidak dibenarkan di Piagam PBB tersebut. Isi dari Piagam PBB pasal 2 ayat 4 yang berbunyi, dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman dan kekerasan terhadap kedaulatan atau kemerdekaan politik negara lain, di mana aneksasi atau annexation adalah perolehan wilayah secara paksa dan dikenal dengan istilah lainnya penaklukan. Saran dari saya, yang pertama, harus adanya tekanan dunia internasional untuk negara Israel agar mematuhi perjanjian damai dengan negara Palestina.
Dan yang kedua, negara-negara maju dan berkembang harus segera mengakui bahwa negara Palestina adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Sekian dari saya opini ini, saya ucapkan terima kasih.